Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Ulinuha, NIM 075. Di sini saya akan melanjutkan materi pertemuan ketiga, yakni strategi produk. Capaian pada pembelajaran ini mampu menjelaskan dasar-dasar strategi produk, mampu menjelaskan pengujian konsep produk itu. Selanjutnya, mampu menjelaskan langkah-langkah peluncuran produk baru. Sebelum produk benar-benar dijual, kita harus melakukan yang namanya pengujian konsep produk dan jasa. Apa itu pengujian konsep? Pengujian konsep merupakan mengecek apakah ide produk kita itu disukai oleh pasar, dibutuhkan oleh konsumen, dan layak untuk dikembangkan. Kenapa ini penting? Karena banyak bisnis gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga tidak menarik bagi konsumen. Artinya produknya sudah ketinggalan zaman. Nah, ada ciri-ciri pengujian konsep ini yang dimana fleksibel. Fleksibel ini bisa berubah sesuai feedback. Selanjutnya ada cepat, tidak butuh waktu lama. Terus ada biaya itu rendah, tidak perlu produksi besar terlebih dahulu. Contoh sederhananya, semisal kita menjual minuman baru, jangan langsung produksi banyak. Coba dulu kasih tester ke teman, buat sampel kecil, terus dilihat respon mereka itu enak apa enggak. Tujuannya itu untuk menguji, memastikan produk kita itu memang punya peluang untuk diterima pasar sebelum kita mengeluarkan biaya yang besar. Selanjutnya, menguji kematangan konsep terhadap produk atau jasa. Setelah punya ide, kita perlu memastikan apakah ide tersebut sudah matang atau belum. Ada 4 analisis penting, yakni analisis biaya, yang dimana berapa biaya produksinya, mencakup bahan baku, tenaga kerjanya, distribusinya, supaya tidak rugi. Yang kedua, perlindungan paten. Nah, ini perlu karena ide kita itu bisa ditiru. Kalau mudah ditiru, kita harus punya keunggulan lain, semisal mendaftarkan produk kita ke HAKI untuk mendapatkan sertifikat hak paten. Yang ketiga itu peluang kompetitif, di mana apakah produk kita punya kelebihan dibandingkan pesaing. Contohnya apakah lebih murah, lebih cepat, atau lebih unik. Yang keempat ini potensi pasar. Apakah ada orang-orang yang butuh? Nah, fungsi dari pematangan konsep ini itu berada dalam tahap inovasi atau pengembangan untuk memastikan kemampuan bersaing dengan produk jasa yang ada di pasar dan apakah berhasil diterima oleh pasar. Selanjutnya, tujuan utama pengujian. Yang pertama, memastikan pemahaman gagasan dari produk kepada calon pembeli. Yang kedua, menguji apakah produk atau jasa kita itu telah mampu menjawab kebutuhan konsumen sehingga dapat mendorong konsumen untuk bersedia membeli atau menggunakannya. Yang ketiga, mengkaji ulang konsep dan memperbaiki hal-hal yang dirasa masih kurang atau masih perlu dikembangkan dari umpan balik konsumen atau pelanggan potensial. Yang keempat, mengkaji ulang konsep dan memperbaiki hal yang dirasa masih kurang atau masih perlu dikembangkan dari umpan balik konsumen atau pelanggan potensial. Yang kelima, mengkaji umpan balik pelanggan untuk dapat mengestimasi alokasi sumber daya yang tepat untuk mengembangkan produk atau jasa kita. Dengan analisis ini, kita bisa menghindari kesalahan besar seperti membuat produk yang sebenarnya tidak benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Selanjutnya, apa sih manfaat dari wirausahawan?
Bagi seorang wirausahawan, pengujian konsep itu ibarat radar. Kenapa disebut radar? Karena bisa mendeteksi resikonya itu sejak awal, dan kita itu bisa melihat peluang sehingga dapat menghindari kegagalan. Manfaatnya, mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kegagalan produk dan membatasi jumlah sumber daya yang dikeluarkan terhadap ide-ide yang tidak berguna. Yang kedua, membantu mengklasifikasikan ide-ide bagus dan yang kurang bagus untuk memudahkan proses pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, memberikan gambaran perkiraan persediaan untuk mengoptimalkan produk yang ditawarkan agar lebih efisien. Yang keempat, memberikan proyeksi harga penjualan untuk produk baru yang ditawarkan, dan memberikan perkiraan bagaimana permintaan akan suatu produk akan memengaruhi perubahan tingkat harga produk yang ditawarkan. Secara garis besar, pengujian ini dapat membantu wirausahawan dalam memperkirakan posisi produk dalam benak pelanggan dan mencegah yang tidak diinginkan. Selanjutnya, melakukan pengujian konsep. Nah, pengujian konsep ini merupakan tahap untuk menyelesaikan ide produk atau jasa dengan keinginan segmen pasar tertentu guna mendapatkan hasil penjualan yang lebih optimal. Teknik ini sifatnya itu fleksibel, dapat dilakukan dengan cepat dan membutuhkan biaya yang cenderung rendah. Kunci keberhasilannya itu terletak pada seberapa besar ketertarikan konsumen yang kita segmenkan tersebut memilih produk baru yang ditawarkan. Cara-caranya itu yang pertama, jenis informasi yang harus dikumpulkan dari responden. Yang kedua itu menggambarkan fitur produk secara jelas dalam pernyataan konsep. Mencakup bagaimana responden dapat membeli produk atau jasa yang kita tawarkan dan manfaatnya juga apa gitu. Selanjutnya, peluncuran produk baru. Kotler mengemukakan 3 elemen strategi pemasaran yang akan memudahkan perencanaan dan merumuskan strategi untuk meningkatkan jumlah pelanggan, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Dalam strategi pemasaran terdapat elemen penting dari proposisi nilai, yaitu fitur produk atau jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Setelah itu kita mulai mendesain konsep produknya. Desain konsep ini itu tujuannya untuk mempermudah wirausaha, mitra maupun pelanggan untuk melihat secara jelas bentuk visi produk yang dihasilkan dari pengujian konsep produk. Selanjutnya, bagi wirausahawan, desain konsep mempermudah untuk mengetahui di manakah posisi produk ini dibandingkan dengan produk lainnya di pasar. Tujuannya untuk wirausaha merumuskan perencanaan strategi yang tepat di masa mendatang. Selanjutnya, tingkatan dalam produk. Produk itu nggak dilihat dari bentuknya saja, tapi bisa memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada tingkatan inti, di mana membentuk suatu produk pada tingkat inti untuk menjadi alasan pembelian produk. Misalnya, inti buku tulis adalah sebagai media untuk menulis. Selanjutnya ada tingkatan aktual, merujuk pada estetika atau fitur-fitur yang tersedia dalam produk tersebut. Semisal ada packagingnya, brandingnya, tampilan produknya. Yang ketiga ada tingkatan augmentasi. Augmentasi ini sebagai nilai tambah, misalnya tahun garansi yang diberikan, ada atau tidak, dan akses pembelian kredit. Selanjutnya, jenis-jenis produk. Jenis produk dapat berbeda pada beberapa segmen pasar, tergantung dengan karakteristik pribadi dan fungsi produk. Produk diciptakan untuk memberikan kepuasan kepada keinginan konsumen.
UKM atau usaha tersebut akan terus mampu berkembang jika selalu mengupayakan kreativitas dan inovasi secara terus-menerus. Selanjutnya ada durabilitas dan tangibilitas. Dapat diklasifikasikan berdasarkan dengan kemampuan bertahannya. Ada produk yang tidak tahan lama, semisal makanan yang terdapat masa kadaluarsa. Selanjutnya ada produk yang tahan lama, kayak barang-barang elektronik. Terus ada jasa. Jasa ini tidak memiliki wujud yang nyata, namun membutuhkan banyak kontrol kualitas, kredibilitas, dan kemampuan beradaptasi. Ada produk konsumen, di mana produk ini merupakan kebutuhan sehari-hari. Dapat diklasifikasikan seperti bahan baku, impulsif, dan barang darurat. Ada juga produk perbelanjaan. Barang-barang ini digunakan serupa dengan kebutuhan, kayak gaya, kualitasnya, kayak perbelanjaan homogen, shopping, dan sebagainya. Selanjutnya ada produk khusus, yakni barang yang dimiliki untuk memiliki keunikan sendiri atau merek yang mendorong konsumen itu bisa membeli dan mengeluarkan usaha ekstra dalam pembelian karena keunikannya tadi. Selanjutnya ada produk yang belum terpikirkan. Produk ini tergolong dalam kategori belum terpikirkan oleh konsumen dan bukan merupakan produk yang dibutuhkan sehari-hari oleh konsumen. Contohnya ada tanah makam dan batu nisan. Selanjutnya ada produk industri. Produk industri merupakan klasifikasi yang dititik beratkan terhadap biaya dan wujudnya dalam proses produksi. Terdapat 4 kategori, kayak suku cadang, barang modal, serta persediaan dan layanan bisnis. Dari produk industri tadi terbagi dalam 3. Yang pertama ini material dan suku cadang. Material dan suku cadang merupakan barang yang sepenuhnya masuk ke produk manufaktur, seperti produk hasil tani, hasil alam, terus ada komponen bahan kayak besi, benang, semen, dan lain-lain. Yang kedua ada barang modal, yang dimana produk yang bertahan lama fungsinya adalah untuk memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan produk jadi. Barang modal ini terbagi menjadi 2, yakni instalasi dan perlengkapan. Instalasi ini kayak bangunan, alat-alat berat, dan perlengkapan itu kayak alat-alat portable, alat-alat rumah tangga. Selanjutnya ada persediaan dan layanan bisnis. Persediaan dan layanan bisnis merupakan produk yang memiliki jangka waktu yang pendek dan memiliki fungsi untuk memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Persediaannya ini terbagi menjadi 2 kategori, yakni kategori barang perawatan dan perbaikan, kayak mesin fotokopi, konsultasi seperti pengacara, biro periklanan. Selanjutnya membuat akun referensi. Apa sih akun referensi itu? Akun referensi ini gunanya untuk memberikan persetujuan untuk menggunakan produk perusahaan dan bersedia untuk memberikan testimoni mengenai pengalaman dalam menggunakan produk tersebut. Misalnya melalui sosial media, kolaborasi dengan influencer atau tokoh masyarakat. Hal tersebut gunanya untuk menimbulkan word of mouth yang positif dan terorganisir. Nah, akun referensi yang baik itu sangat besar manfaatnya bagi perusahaan. Salah satunya kredibilitas perusahaan. Selanjutnya ada proses uji coba produk.
di mana ada produk beta. Berikut merupakan proses uji coba sebelum suatu produk mencapai bentuk finalnya dan siap dipasarkan oleh produk. Yang pertama itu ada uji coba. Uji coba ini bisa dicobakan oleh sejumlah pelanggan atau konsumen. Selanjutnya ada umpan balik. Umpan balik ini biasanya diuji cobakan kepada pelanggan yang tergolong tim manajemen produk atau teknis. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan dari pengujian sebelumnya. Feedback yang diberikan itu dilakukan perubahan pada tingkat konsep dan versi akhir. Menurut Lodis, pengujian dilakukan dalam beberapa tahapan sebelum mencapai versi akhir. Yang pertama, versi alpha, istilahnya itu digunakan sebagai julukan tahap pertama suatu produk sebelum melalui perubahan lebih lanjut. Versi selanjutnya dinamakan versi beta. Versi ini diperkenalkan kepada pelanggan untuk dilakukan proses uji coba. Salah satu contohnya itu produk yang umum dilakukan adalah dengan meminta pelanggan untuk bergabung dalam proses ini dan diberikan sejumlah waktu, yaitu produk versi beta. Langkah proses uji coba produk versi beta. Yang pertama, pelanggan diminta untuk menanggapi kuesioner tentang fitur dan manfaat produk, atau dapat dilakukan dengan instrumen pengujian lain melalui wawancara. Selanjutnya ada instrumen pengujian dilakukan menggunakan produk dan juga pendapat mereka. Setelah itu dilakukan evaluasi dan mencari solusi untuk diaplikasikan ke perubahan produk untuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya mencari orang baru yang berbeda dari proses sebelumnya untuk menggunakan hasil perbaikan tersebut, perbaikan yang terbaru. Nah, orang-orang yang baru yang belum terlibat dalam uji coba ini dikenalkan memberikan pendapat yang lebih luas dan terus terang dibandingkan mereka yang merupakan kerabat dekat. Langkah selanjutnya yakni pemasaran. Pemasaran ini digunakan harus mampu menyesuaikan berbagai macam pelanggan, misalnya pada pelanggan B2B seperti hewan peliharaan, retail. Selanjutnya, satu cara yang dianggap untuk melakukan bisnis dengan pelaku bisnis lain adalah dengan menggunakan tenaga penjualan langsung. Nah, tujuannya untuk memudahkan wirausahawan dalam mengetahui ekspektasi dan memberikan suatu keyakinan bahwa perusahaan dapat mencapai ekspektasi tersebut. Yang terakhir, hal-hal yang harus diperhatikan itu perusahaan harus mampu fleksibel terhadap permintaan dan negosiasi perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dalam hubungan dengan mitra. Selanjutnya, peran tenaga penjual selain memastikan terjadinya penjualan, juga tetap harus memastikan agar harapan pelanggan itu terpenuhi, sehingga di masa mendatang kerjasama ini dapat membuahkan hasil yang lebih baik dan dalam skala yang lebih luas lagi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.